Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, semuanya sehat-sehat dan mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk pelajaran pendidikan agama pada hari ini kita akan mempelajari bab 2, pelajaran 2, yaitu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Coba kita buka bukunya halaman 12. Simak ya. 1. Beriman kepada sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan pelajaran pada hari ini berjalan lancar dan kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan beri aku pemahaman. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku semua, kita mulai. Coba diperhatikan bukunya ya, disimak ya. 1. Beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta dan penguasa alam raya ini dan seisinya. Ciptaan Allah adalah yang ada di langit, di bumi, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan lainnya. Bagaimana kita mengenal Allah? Kita dapat mengenal Allah melalui 1. Alam semesta, 2. Melalui Al-Quran, 3. Melalui nama-nama Allah atau Asmaul Husna. Yang pertama, kita mengenal Allah melalui alam semesta. Coba kita amati gambar ini. Kamu bisa menceritakan ini gambar apa saja yang termasuk benda mati. Kemudian gambar yang kedua, ini gambar apa saja yang termasuk benda hidup. Jadi ada ciptaan Allah itu ada benda mati, ada benda hidup. Kita lanjut halaman 13. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, apa arti beriman itu?" Rasulullah menjawab, "Beriman," digaris bawah ya, kalau penting digaris bawahi. Disimak. Beriman artinya percaya kepada Allah. Beriman atau iman artinya percaya. Percaya kepada Allah sebagai Tuhan semesta alam. Jadi iman artinya percaya. Beriman berarti percaya kepada Allah. Beriman kepada Allah artinya percaya kepada Allah. Bukti adanya Allah adalah adanya alam semesta dan semua isinya. Al-Quran menjelaskan kepada Tuhan, adanya Tuhan dan namanya. Jadi adanya Allah itu buktinya adanya alam semesta seperti isinya. Ya, ada gunung, ada langit, ada bumi, ada kita semua, ada tumbuh-tumbuhan. Itu buktinya adanya Allah. Sudah jelas ya? Adanya alam semesta termasuk bumi yang kita huni sekarang ini adalah bukti adanya Tuhan. Alam semesta ini berisi benda-benda. Di dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA terdapat benda mati, benda yang tidak bisa bergerak. Itu disebut benda apa anak-anak? Benda mati. Bertumbuh, berkembang, dan bernafas. Juga ada yang disebut dengan benda hidup. Kalau benda hidup yaitu benda yang bisa bergerak, bisa bertumbuh, bisa berkembang, dan bisa bernafas. Semua itu adalah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan. Jadi benda mati yang tidak bisa bergerak, tidak bisa berkembang, tidak bisa tumbuh, tidak bisa bernafas, itu benda mati. Itu ciptaan Allah. Kemudian ada yang benda hidup. Benda hidup itu yang bisa bergerak, bisa tumbuh, bisa berkembang, bisa bernafas. Itu namanya benda hidup. Itu semua adalah ciptaan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba ini ada percakapan antara Ahmad dan Ibu. Coba nanti anak-anak dibaca sendiri. Pertanyaan antara Ahmad dan Ibu.
Bu, apa benar semua yang ada di alam ini buatan Allah? Oh iya benar, ibunya menjawab. Bukankah meja, lemari, pensil itu buatan manusia? Ibu menjawab, kamu betul anakku, semuanya itu buat manusia. Kelihatannya kamu belum yakin. Kalau begitu, ibu ceritakan bagaimana benda-benda itu adalah milik Allah. Kita lanjut. Dengarkan baik-baik anak-anakku, meja itu buatan manusia. Meja terbuat dari pohon kayu, ada kayu mauni, ada kayu jati, dan sebagainya. Akan tetapi ingat, yang menumbuhkan kayu bukan manusia, melainkan Allah, pemilik alam raya ini, yaitu Allah. Meskipun kita tidak melihat yang menumbuhkan pohon itu, tetapi semua yang pasti percaya bahwa yang menumbuhkan adalah Allah. Oh begitu, sekarang aku sudah paham ya Bu. Kemudian nanti kamu baca lagi, coba deh ya. Kemudian yang kedua, mengenal Allah melalui Al-Quran. Kalau tadi kita mengenal Allah melalui alam semesta, yang kedua mengenal Allah melalui Al-Quran. Adanya Al-Quran juz 1 sampai juz 30 juz itu menandakan adanya Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam surat An-Naml. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'budu wa huwa ala kulli syai'in qadir syai'in wakil. Itulah Allah, Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia, Dia pemelihara segala sesuatu. Al-An'am ayat 6. Baiklah anak-anakku semua ya. Al-Quran di atas yang tadi Bu Guru ceritakan ada 30 juz mengenalkan kepada kita bahwa Allah adalah Tuhan. Tuhan kita satu-satunya. Jadi Tuhan itu hanya ada satu. Dialah yang menciptakan dan memberi segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Jadi kita wajib menyembah hanya kepada Allah. Tidak boleh menyembah kepada pohon yang besar, kepada jin, kepada setan, tidak diperbolehkan. Sudah kenalan anak? Sudah jelas? Sampai di sini dulu? Oke, kalau sudah jelas untuk pelajaran pendidikan agama hari ini, Bu Guru akhiri sampai di sini dulu. Besok minggu depan kita lanjutkan mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Kalau tadi mengenal Allah melalui alam semesta, kemudian yang kedua melalui Al-Quran, yang ketiga melalui Asmaul Husna. Jadi dalam hal ini kita dapat mengenal Allah melalui satu alam semesta. Kita lihat, kita amati alam semesta yang ada di sekitar kita. Kemudian yang kedua mengenal Allah melalui Al-Quran. Al-Quran yang kita sudah tahu, kita baca, kita amalkan, kita hayati. Besok kita lanjutkan mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Sudah jelas ya? Kalau sudah jelas, Bu Guru akhiri perjumpaan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.